Penggunaan skuter listrik di kawasan Malioboro dihentikan Pemkot karena dinilai membahayakan. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Anissa Rizkia di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, Anissa. Pasca dihentikan untuk beroperasi, tapi mengapa skuter listrik itu masih ada di sana dan bukannya dipindahkan tempatnya sehingga tidak digunakan wisatawan? Ya, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Memang betul saat ini di kawasan Malioboro saya masih melihat beberapa pengguna skuter listrik yang mereka menyewa dari pihak pengelola di kawasan pedestrian Malioboro ini masih nampak terlihat. Total, kalau saya bisa katakan ada beberapa titik persewaan, ada sekitar 80 skuter begitu yang masih bisa disewa oleh para pengguna yang ada di kawasan Malioboro ini. Dan memang di sini tentunya membuat ketidaknyamanan baik itu para pejalan kaki, baik itu para pedagang kaki lima dan juga sejumlah pengguna jalan yang ada di kawasan Malioboro. Nah, tentunya pihak pemerintah Kota Yogyakarta juga tengah berupaya begitu memberikan sosialisasi akan adanya penertiban. Namun hingga saat ini kami masih melihat sejumlah penyewa pun masih membuka persewaan mereka begitu. Dan saya akan langsung berbincang dengan pihak Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kebijakan yang sebenarnya diterapkan di kawasan Malioboro ini, terutama untuk maraknya penggunaan skuter listrik. Bersama saya Bapak Lazuardi. Selamat siang Bapak, selaku perwakilan dari Disub DIY ini. Bisa dijelaskan sebenarnya Pak kebijakannya ini seperti apa sih Pak? Ini ya, sebelum kita bicara ke kebijakan, mungkin perlu kita ketahui dulu kriteria kendaraan motor listrik yang diperkenankan. Jadi dalam aturan teknis, Menteri Perhubungan sudah mengatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan penggunaan penggerak listrik, motor listrik. Nah, di situ sudah ada 5 kriteria jenis kendaraannya. Pertama, skuter listrik, kedua sepeda listrik, yang ketiga hoverboard yang papan itu, kemudian ada unicycle itu yang kendaraan roda 1, kemudian yang terakhir otopet. Nah, yang beroperasional di kawasan Malioboro ini kebanyakan adalah yang otopet. Sepeda juga ada, tapi sepeda kayu juga mungkin ada sepeda listrik di beberapa tempat. Nah, untuk kebijakan yang dilaksanakan atau diupayakan di wilayah kawasan Malioboro, untuk sampai dengan saat ini masih belum ada kepastian yang tetap mengenai pengaturan di Malioboro. Tetapi bukan berarti tidak disinggung atau tidak diupayakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah kota maupun DIY itu sudah melakukan koordinasi untuk pengendalian mengenai operasional kendaraan tertentu tersebut. Nah, untuk sementara ini disepakati untuk sebelum diterbitkannya peraturan mengenai pengelolaan di kawasan Malioboro ini, sementara kita memutuskan untuk pengendalian di lapangan itu otopet dapat beroperasional di luar badan jalan selama operasional kendaraan ini lalu lintasnya dibuka. Artinya bukan berupa Car Free Day ya. Kalau Car Free Day ditutup, jalan itu boleh, badan jalan dipergunakan. Tetapi ketika dioperasionalkan di trotoar, maka kita juga harus mementingkan atau memprioritaskan keselamatan pengguna jalan lain, dalam hal ini pejalan kaki. Nah, kalau dilihat dari sini Pak, ini kan one way ya Pak ya untuk di area pedestrian. Ya. Tapi masih ada beberapa pengguna skuter listrik yang berlawanan arah itu Pak. Apa tindakan dari Disub sendiri ataupun ada sanksi yang akan diberlakukan kepada para pengguna skuter listrik ini? Kalau sanksi belum, kita tidak mengenakan sanksi dalam arti tindakan hukum dan sebagainya. Tetapi yang kita lakukan adalah tindakan persuasif. Nah, kalau pelanggarannya sifatnya melawan arus atau tidak sesuai dengan arah yang diatur, maka diarahkan ke sisi yang sebenarnya. Jadi diarahkan, bukan berarti dilakukan penindakan hukum, tidak.
Jadi sementara itu dalam bentuk edukasi atau pembinaan kepada masyarakat, juga untuk memberikan pengertian kepada masyarakat yang lain bahwasanya operasional mereka itu juga dalam konteks untuk keselamatan lalu lintas baik pejalan kaki maupun kendaraan lalu lintas yang lain gitu. Terima kasih Pak Lazuardi. Tentunya ini memberikan informasi kepada kita semua bahwasannya tentunya bagi para pengendara skuter listrik ini untuk memikirkan atau lebih mengutamakan keselamatan dan juga kenyamanan tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi para pengguna lain yang ada di kawasan Malioboro. Demikian laporan sementara dari kawasan pedestrian Malioboro. Saya kembalikan kepada Wilson yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.